Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan atau sharing terkait dengan basic diagnose dengan menggunakan handheld tester pada gasoline engine management system. Untuk prakteknya saya menggunakan mesin 1SJ, kemudian saya menggunakan scanner basic X-Tool PS701 yang sederhana, hanya untuk membaca kode, kemudian untuk menghapus kode DTC, dan untuk membaca data list atau data stream kerja sensor maupun aktuator. Oke. Untuk yang pertama, kita lihat dulu kondisi mesinnya. Kita hidupkan. Oke, setelah kita hidupkan, kita lihat di sini. Di sini ada lampu indikator yang menyala ya. Ini saya gunakan sebagai malfunction indicator lamp. Walaupun di sini tertulisnya brick ya. Karena ini untuk meter kombinasinya bukan standar EV, sehingga tidak ada lampu yang gambar check engine, sehingga saya gunakan di sini lampunya itu yang tulisannya brick. Kalau di kondisi mesin yang sudah EV, kombinasi meternya itu harusnya tulisannya check engine ya, atau gambar mesin yang biasanya warna kuning atau oranye. Tapi di sini mohon maaf, saya menggunakan lampu malfunction indikator lampnya ini yang tulisan brick untuk simulasinya. Saat kondisi mesin ini hidup, ternyata lampu mil menyala, menunjukkan adanya malfungsi pada gasoline engine management system. Dan untuk mengetahui trouble-nya, kita harus membaca data pada ECU. Data pada ECU bisa digunakan atau bisa dibaca dengan menggunakan dua metode. Bisa dengan metode manual, yaitu menjumper pin TCCG pada DLC3, dan menggunakan scanner. Tetapi untuk kali ini saya akan mempraktekkan penggunaan scanner ya. Oke, yang pertama kita matikan dulu mesinnya. Kunci kontak cukup on saja. Kemudian untuk konektor OBD2 nya, kita menggunakan OBD2 ya. Kita hubungkan ke data link konektor 3 atau DLC3. Kita hubungkan. Kemudian kita lihat di sini scannernya sudah menyala. Kemudian saya pilih di sini diagnose, enter. Saya gunakan Toyota ya. Ini ada panah kecil ke Toyota, saya enter. Toyota versi 9. Saya menggunakan without CAN bus karena ini belum menggunakan MPX atau multiplex communication system. Jadi saya pakai without CAN bus. Di sini ada pilihan powertrain, sasis, body, dan IMO. Untuk engine itu ada di powertrain ya. Transmisi juga ada di powertrain, karena itu masih masuk ke powertrain pemindai daya. Untuk sasis itu biasanya isinya ABS, ada EPS. Kemudian untuk body itu kalau dia bisa menggunakan BCM, body control module, dan IMO untuk sistem pengaman theft deterrent dan immobilizer. Ini saya pilih powertrain. Ini pilihannya banyak ya, ada engine, ECT, baterai, dan sebagainya. Ini saya pilih engine and ECT. Kemudian biarkan dia loading dulu. Oke, di sini ada 3 menu. Yang pertama ada read trouble code. Ini digunakan untuk membaca DTC atau diagnostic trouble code, yaitu kode khusus yang menunjukkan permasalahan pada sensor atau aktuator tertentu ya. DTC itu
kalau untuk powertrain depannya dia P. Ya, kalau untuk sasis dia depannya C. Kalau untuk bodi depannya biasanya B. Kalau kaitannya dengan MPX itu biasanya depannya U. Ya. Ini untuk membaca DTC, iRes trouble code untuk menghapus DTC setelah perbaikan daripada sensor maupun aktuator. Perbaikan atau penggantian ya, karena belum tentu itu hanya perbaikan, ada yang memerlukan penggantian sensor ya. Kemudian read data stream untuk membaca data yang diperoleh dari sensor maupun data kerja dari aktuator. Ini saya pakai yang read trouble code dulu ya untuk membaca DTC. Kita enter, read code, enter lagi. Nah, di sini ada trouble code-nya 1. Ya, trouble code-nya 1 tersimpan, kita enter, kita lihat, kita baca. Nah, trouble code-nya adalah P0120. P itu powertrain, 0120 ini kode untuk TPS ya, throttle pedal position sensor. Switch A circuit ya. Ini bisa open, bisa short ya, bisa kabel putus atau sensornya rusak. Ini tergantung dari hasil pemeriksaan mekanik nantinya. Kemudian untuk tindak lanjutnya setelah melihat daripada trouble ini, kita harus merujuk pada manual book masing-masing kendaraan. Misal untuk mesin One SZ ini, untuk menangani P0120 itu harus diperiksa dari apanya dulu begitu. Apa harus mengukur sensor, apa harus meriksa wire to wire dari ECM ke sensor ke konektor. Itu prosesnya banyak ya untuk kita troubleshootingnya. Ini saya hanya simulasi saja untuk membaca trouble code. Kemudian setelah terbaca trouble code, maka kita periksa sensornya ya. Ini adalah throttle position sensor ya, yang ini nih. Ini throttle position sensor ya. Di sini karena simulasi, ini saya open circuit terbuka saja, ini saya lepas konektornya. Untuk perbaikannya kalau di trouble yang realnya itu ya harus diperiksa tahanan sensornya, kemudian bagaimana konektivitas atau hubungan dari masing-masing pin pada konektor ini dengan ECM, apakah dia terhubung atau tidak. Bagaimana itu tegangan voltage konstannya, bagaimana tegangan yang variabelnya ya. Itu harus diperiksa. Ada VTA 1, VTA 2 itu harus dicek ya. Tapi di sini saya hanya simulasi saja. Ini open circuit atau sirkuit terbuka, saya pasang lagi ya TPS-nya. Kemudian kita enter. Ini udah selesai ya, tidak ada trouble code lagi, cuma 1. Jadi kita escape saja. Ya, setelah kita baca trouble-nya, kemudian kita hapus. Tekan menu ke bawah, kita erase trouble code. Do you want to erase all the fault code? Apakah kamu ingin menghapus semua kode kerusakan? Ya, kita enter lagi. Saya yes. Nah, di sini udah tertulis erase fault code successful ya. Harusnya ketika sudah diperbaiki, nanti lampu engine ketika dinyalakan itu harus sudah padam lampu milnya. Oke, sekarang saya escape. Kita lanjut read data stream ya. Kita hidupkan dulu mesinnya. Mesin kita hidupkan untuk melihat kerja daripada sensor dan aktuator. Kita enter. Oke, kita pilih read data stream. Nah, kemudian kita pilih beberapa data saja di sini. Yang pertama kita pilih coolant temperatur, enter. Kita pilih engine speed, enter. Sudut pengapian, ignition advance, kita enter.
Kemudian kita pilih intake air, enter, air flow meter, throttle position, oksigen, injektor, CVT control. Kemudian tekan escape. Oh, ini baru masuk 2 ya. Kita ulangi lagi. Kita pilih beberapa data. Bulan temperatur, engine speed, ignition advance, intake air, air flow meter, throttle position, oksigen sensor bank 1, sensor 1, injektor, CVT control. Udah, kita escape. Nah, kemudian maka scanner ini akan menampilkan beberapa data. Yang pertama, coolant temperatur. Ini temperatur cairan pendingin ini 90 derajat. Kecepatan mesin ini 960 rpm. Ignition and fan 11 derajat. Kemudian ada intake air 35 derajat Celcius dan seterusnya ya, kemudian setelah ini kita escape, kembali lagi ke mode awal. Ya, udah selesai ya. Dicabut lagi DLC 3 nya dan matikan mesin. Oke, cukup penjelasannya ya. Nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.